Recording in progress. Tak pernah kau tinggalkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Mujizat masih terjadi sampai saat ini Tuhan. Ketika kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, maka Engkau campur tangan atas hidup kami semua. Setiap pagi kami hanya bisa berserah kepada-Mu Tuhan. Setiap pagi kami hanya bisa berdoa kepada-Mu Tuhan. Pengharapan segalanya hanya tertuju pada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagi-Mu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagi-Mu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur setiap pagi ya Tuhan, karena kami percaya mujizat masih ada Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu, katakan, Tuhan, Engkau ajaib bagiku.
Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Dan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa ya Tuhan, Engkau mendengarkan doa-doa kami. Ketika kami meminta sesuatu ya Tuhan, Engkau menjawab permintaan kami. Ketika kami ketok pintu, Engkau bukakan pintu buat kami ya Tuhan. Wajah-Mu yang kami cari setiap pagi Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Angkat tangan-Mu, angkat sekali lagi segala pujian. Yesus, kemuliaan-Mu hanya bagi kami ya Tuhan. Yesus, kemuliaan berkati hidupku. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Katakan Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan. Katakan memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Akan memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari buka suaramu, sembahlah Dia.
panggil namanya Yesus. Oh Yesus Tuhan, sebut namanya Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama angkat tangan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari semua nyalakan mikrofon, kita sembah Dia. Mari yang bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh. Tiada kata yang bisa kami ungkapkan, hanya padamu Haleluya, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau menyembah-Mu selamanya Tuhan, selama hidup kami ya Tuhan. Kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa dan berpengharapan hanya kepadamu ya Tuhan. Urapilah kami ya Tuhan. Sembuhkanlah kami jika ada yang sakit ya Tuhan. Pulihkanlah ekonomi kami ya Tuhan. Pulihkanlah keuangan kami ya Tuhan. Angkatlah kami semua ya Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini ya Tuhan. Jangan biarkan kami diam di dalam pencobaan ya Tuhan. Lalukanlah cawan ini daripada kami ya Tuhan. Ketika kami angkat tangan, maka Engkau turun tangan atas kami ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu pada pagi hari ini. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Agar kami bisa hidup sesuai dengan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih Pak John untuk membawa kita ke hadirat Tuhan. Saya mau sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan. Biar segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Kami tahu Tuhan, hidup kami Tuhan. Ada sebagaimana kami ada karena semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah setiap langkah hidup kami mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Biar firman-Mu itu Tuhan yang membuat kami kuat, yang membuat kami terus bertumbuh di dalam setiap hari lepas hari. Mari Tuhan ubahkan cara pikir kami, cara pandang kami Tuhan. Sehingga rencana Tuhan terjadi di atas hidup kami dan kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami Tuhan. Biarlah renungan singkat pada pagi hari ini Tuhan. Membuat kami Tuhan mengerti rencana Tuhan untuk setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus pimpin setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kesempatan pada pagi hari ini. Kalau boleh saya membawakan renungan pagi singkat saja. Saya percaya semua bukan karena apa tuh, karena saya percaya karena semua karena kebaikan Tuhan kita ada pada pagi hari ini. Saya awali dengan kesaksian Bapak Ibu. Hidup ini pasti setiap kita punya tantangan ya, setiap kita punya permasalahan, setiap hidup kita selalu pasti ada yang namanya masing-masing kita apapun itu. Tapi yang membuat kita kuat adalah karena kita tahu Tuhan memberikan sesuatu itu indah pada waktunya. Kita buka Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11. Ini satu firman singkat yang dikatakan di dalam Pengkhotbah adalah segala sesuatu itu ada waktunya. Waktu untuk kita tumbuh, waktu kita bersuka cita, waktu kita apapun itu. Tapi dalam Pengkhotbah 11 dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mungkin setiap kita dalam kehidupan kita mungkin punya persoalan, baik itu rumah tangga, keuangan, pekerjaan, apapun itu. Tapi percaya, kita nikmati setiap musim demi musim yang kita jalani hari lepas hari. Dan Tuhan janjikan adalah indah pada waktunya, pada saat kita taat. Apa yang membuat kita kuat? Apa yang bisa membuat kita tetap bersandar kepada Tuhan? Bukan karena kuat kita dan bukan karena gagah kita, tapi kita percaya karena ada benih firman Tuhan yang kita lakukan dengan taat secara tidak sadar. Misalnya kita bersekutu seperti ini, berdoa, terus kita sering melakukan aktivitas rohani, mungkin persekutuan, itu yang membuat kita menghibur kita melalui kesaksian, melalui sharing-sharing orang, itu mungkin yang menumbuhkan. Begitu juga ada hal yang lebih membuat kita lebih kuat. Kita belajar untuk apa? Bertumbuh makin dalam dan berakar. Ini yang membuat kita kuat. Bukan karena gagah kita, tapi firman Tuhan katakan apa? Kita buka Roma 10 ayatnya yang 17. Roma 10 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini yang membuat kita kuat, yaitu benih firman Tuhan. Mungkin kita boleh
sadar nggak sadar, waktu kita hadapi persoalan, waktu kita menghadapi tantangan, firman itu yang menjadi rema dalam hidup kita. Mungkin waktu kita jalani kehidupan kita, kita normal. Tapi waktu kita sering baca firman, kita ikut persekutuan, kita sering terlibat dengan hal-hal rohani, itu yang membuat kita bertumbuh, membuat kita kuat. Waktu waktu kita lemah, firman itu keluar. Makanya kita sering dengar ya, firman yang logos itu menjadi firman yang menjadi rema. Sehingga firman yang kita boleh dengar, firman yang kita boleh dapat, itu menguatkan kita. Maka pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita. Pada saat apa itu firman kita bisa menjadi hidup dalam hidup kita? Waktu kita mengalami proses-proses kehidupan. Kalau kita isi hidup kita dengan hal-hal yang rohani, yang membuat iman kita bertumbuh, itu akan bermanfaat. Ada firman Tuhan yang katakan, ibadah yang bermanfaat buat hidup kita, yaitu sebetulnya bukan ibadahnya, tapi bagaimana kita merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita mengaplikasikan firman yang boleh kita terima setiap hari, benih-benih firman Tuhan yang boleh kita dapat melalui kita persekutuan, melalui sharing, melalui aktivitas rohani kita, itu yang hal-hal yang bagus membuat kita tuh terus bertumbuh, sehingga waktu kita mengalami proses, kita tidak keluar jalur, kita tidak keluar dari track-nya Tuhan. Bersyukur kalau kesempatan hari lepas hari kita boleh ada tetap di dalam rencana Tuhan, yaitu rencana Tuhan adalah apa? Kita tetap setia, kita tetap taat, kita tetap mau terus diisi dengan firman Tuhan, benih firman Tuhan. Karena benih yang ditabur itu akan membuat kita bertumbuh. Bertumbuhnya kelihatannya di mana? Pada saat kita mengalami proses. Karena kehidupan ini nggak mudah. Masing-masing kita mengalami proses. Saya ada persoalan sendiri, Bapak Ibu juga ada persoalan sendiri. Tapi yang membuat kita kuat dan kita tetap di dalam Tuhan, bukan karena kuat kita, tapi karena benih firman Tuhan itu yang membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita lihat beberapa tokoh-tokoh di dalam Alkitab, pada saat dia punya hubungan dengan Tuhan, pada saat dia melakukan aktivitas dia taat kepada Tuhan, proses dan responnya luar biasa. Seperti Yusuf, seperti Abraham, dia orang biasa dikatakan firman Tuhan. Tapi waktu dia mengalami masalah demi masalah, dia datang kepada Tuhan, dia tetap dalam jalur Tuhan. Dikatakan tadi bagaimana Roma 10:17, iman kita timbul karena apa? Pendengaran firman Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, saya mengencourage kita semua terus belajar firman Tuhan. Supaya apa? Yang ada di pikiran kita, yang ada di dalam kehidupan kita, itu membuat kita, benih-benih firman itu membuat kita terus bertumbuh. Itu pentingnya adalah firman Tuhan. Dan kita hanya membuka hati. Kita hanya membuka tanah hati kita menjadi subur. Sehingga seperti di Matius katakan, kita 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Saya nggak tahu masing-masing Bapak Ibu ada di posisi hati tanah yang seperti apa. Mari kita siapkan hati kita untuk biar benih firman Tuhan itu terus bertumbuh di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga kita terus semakin dalam, semakin terus bertumbuh dan berakar. Sehingga waktu proses kehidupan datang, kita kuat. Ada 4 tipe tanah hati manusia. Kalau kita buka di dalam Matius 3, kita buka ya, Matius 3. Mari kita saling mengecek diri di mana posisi hidup kita, hati kita. Matius 3
ayat 3 sampai 8. Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi. Sebentar ya, sebentar. Yohanes 13. Di dalam Matius, saya lupa nih ininya, tapi perihal 4 hati manusia, di mana di situ perumpamaan tuh tentang benih yang ditabur di dalam setiap hati manusia. Ada 4. Yang pertama yaitu di pinggir jalan, kemudian tanah yang berbatu. Pak Yobring, Matius Ya. 13. Oke, kita buka ya Matius 13. Ayat 3 sampai 38, ayat 3 sampai 8. Kita baca. Dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak berduri, lalu makin besar semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan yang 30 kali lipat. Ini yang tadi saya katakan, ada 4 tipe hati tanah di dalam hidup manusia. Kita masing-masing mengecek di mana kita. Apakah pada saat benih firman Tuhan ditabur, apa kita tipe yang pertama, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Istilahnya seperti itu. Terus kemudian tanah berbatu. Oh, kita terima firman Tuhan, kita iakan, tapi karena dasarnya tidak berakar, sehingga waktu datang hal pencobaan, tantangan, kita jatuh, kita lemah. Atau tipe yang ketiga, firman Tuhan ditaburkan, kehimpitan dunia, yaitu persoalan kehidupan tentang semak duri, itu bicara soal hal-hal yang mengikut kita, mungkin ekonomi, sakit penyakit, apapun, rintangan apapun, pekerjaan, persoalan di sekitar kita, sehingga kita menjadi lemah. Tipe yang 4 tadi seperti tanah subur. Yang ini yang kita harapkan. Proses untuk menjadi tanah yang subur, kita mesti taat, kita mesti gembur hati kita percaya, sehingga waktu benih firman kita udah siap di dalam hati kita, sehingga waktu benih firman Tuhan itu ditaburkan di dalam hati kita jadi bertumbuh. Terus kita terus bisa lewati setiap persoalan, bahkan kita menjadi berkat. Bisa 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Inilah Bapak Ibu yang sedikit saya sharingkan firman Tuhan. Mari, biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengar melalui persekutuan, melalui doa, melalui sharing, melalui kesaksian, apapun. Jadikan hati tanah kita tanah yang subur. Merespon dengan baik seperti yang tadi saya sampaikan. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang merespon setiap firman Tuhan dengan baik, sehingga dia dipakai Tuhan, bahkan bisa menjadi berkat seperti Yusuf, seperti Abraham. Dua tokoh ini, dia adalah orang-orang biasa. Yusuf seorang pemimpi, bisa menjadi seorang yang memberkati bangsanya. Begitu juga Abraham. Abraham cuma bicara soal ketaatan kepada Tuhan, sehingga dia bisa dikatakan bapak orang percaya, karena dia taat. Biarlah hati kita
menjadi tanah-tanah yang subur, sehingga pada saat firman Tuhan, benih firman Tuhan itu boleh bertumbuh dalam hati kita, dan kita berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Yaitu bicara soal apa? Bicara pertumbuhan iman kita. Karena apa? Karena benih yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita membuat kita bertumbuh, semakin merubah pola pikir kita, merubah konsep respon kita. Yang terpenting adalah kita merespon dengan baik. Firman, jangan pada saat kita mengalami sesuatu, yang keluar adalah karakter kita. Karakter kita adalah apa? Masing-masing nggak tahu. Mungkin marah, karakter yang nggak baik dari diri kita. Mungkin perasaan sakit hati, dendam, ataupun perasaan-perasaan yang bukan daripada firman Tuhan. Mari kita, kalau kita bertumbuh, minimal waktu ada hal-hal yang menusuk hidup kita, membuat kita seperti merobek kedagingan kita. Waktu firman Tuhan itu bertumbuh, yang keluar adalah apa? Kasih, damai, sukacita, walaupun itu sangat menyakiti kita. Apa yang sudah kita terima melalui benih firman itu biar terimpartasi dalam kehidupan kita. Bukan sebagai teori, tapi sebagai praktek dalam hidup kita. Mari kita ngecek setiap pribadi kita bertumbuh terus di dalam firman Tuhan. Menjadi 30, 60, dan 100. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Diberkati menjadi berkat, dijamah, bertumbuh, dimanapun kita berada, biar kasih Kristus terlihat dalam hidup kita. Itulah pertumbuhan-pertumbuhan dalam kehidupan kita. Ini aja Bapak Ibu, saya simpulkan adalah biar benih firman Tuhan yang boleh kita terima itu terus bertumbuh dalam hati kita, dan kita merespon setiap firman, setiap apa yang kita boleh terima itu dengan dalam kehidupan nyata. Dikatakan Yakobus 2, iman timbul, dikatakan tanpa iman, tanpa perbuatan, iman itu iman yang mati. Perbuatannya adalah apa? Waktu kita terima sesuatu yang dari Tuhan, respon kita sesuai dengan firman Tuhan. Perbuatannya itu. Ya, ini aja sharing saya. Biarlah Roh Kudus memberi pengertian kepada setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah segala sesuatu perenungan pagi hari ini Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin setiap kami. Roh Kudus memimpin setiap kami. Biarlah hati-hati kami Tuhan. Hati yang subur Tuhan. Yang siap terus Tuhan. Dipenuhi oleh benih firman-Mu Tuhan. Dan benih firman-Mu itu Tuhan tidak mati di dalam setiap hati kami. Kami menjadi hati yang subur Tuhan. Seperti Tuhan. Bisa Tuhan. Bertumbuh Tuhan. 30, 60, bahkan 100 Tuhan. Biarlah itu bisa terlihat Tuhan melalui respon hidup kami Tuhan. Pada saat kami mengalami proses kehidupan Tuhan. Baik kami suka Tuhan. Baik itu menyakitkan Tuhan. Kami merespon dengan baik Tuhan. Bukan karena kami Tuhan. Tapi benih firman yang ada dalam kehidupan kami. Yang mengubah pola pikir kami Tuhan. Sehingga kami merespon dengan baik. Pada saat kami disakiti. Pada saat kami mengalami ketidakadilan. Pada saat kami mengalami Tuhan. Sesuatu yang tidak enak Tuhan. Yang keluar adalah firman Tuhan. Yang keluar adalah kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sehingga kasih Tuhan tetap terpancar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Pimpin setiap kami Tuhan. Setiap langkah hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Yohming atas sharing firman Tuhan yang dibagikan pada hari ini. Biarlah apa yang Tuhan sudah tabur di dalam kehidupan kami itu dapat tumbuh dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa.
Bapa di dalam surga, Bapa yang terkasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan permohonan untuk bangsa Indonesia, khususnya dalam kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan. Kami berdoa Tuhan agar Engkau memberkati dan memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas korupsi. Ya Tuhan, kami berdoa agar peristiwa ini dapat menjadi pelajaran bagi para oknum pejabat yang serakah dan memanfaatkan jabatan mereka untuk memperkaya diri. Beri mereka kesadaran dan rasa mawas untuk tidak melakukan tindakan yang tidak etis dan merugikan masyarakat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang memiliki kesempatan menjabat. Jangan biarkan mereka jumawa, kompromi, dan gelap mata, sehingga mereka memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Beri mereka hikmat dan keberanian untuk menjalankan tugas dengan integritas dan keadilan. Kami berdoa agar Engkau memberkati bangsa Indonesia dengan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk generasi muda Indonesia. Kami berdoa agar Engkau memberkati mereka dengan kesatuan hati dan semangat yang kuat untuk menjadi anak panah di tangan-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa agar generasi muda Indonesia dapat tampil sebagai generasi yang berdampak bagi kemajuan bangsa dengan tetap terhubung dengan generasi yang lebih tua dan berjalan harmonis dalam menyelesaikan tugas panggilan ilahi. Kami berdoa agar Engkau memberkati gereja-Mu di Indonesia dan bangsa-bangsa dengan kesatuan, harmoni, dan kemajuan. Kami berdoa agar generasi muda Indonesia dapat menjadi terang dan garam bagi bangsa ini, membawa harapan dan perubahan positif bagi masyarakat. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pak Ojak, silakan Pak Ojak. Shalom Bapak Ibu. Kita lanjut doa yang kedua, Indonesia menyembah keempat. Bapak terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau boleh satukan hati kami. Kami datang kepada Tuhan, mendengar sharing firman Tuhan dan berdoa saling menguatkan. Bapak kiranya firman yang sudah ditaburkan melalui hamba-Mu Pak Yohming ini boleh membimbing kami untuk setia dan taat merespon firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan akan menjadikan kami kuat dan berbuah. Tuhan yang Maha Pengasih dan Pemurah, saat ini kami mengangkat hati kami kepadamu Tuhan, bersyukur atas semua anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih karena Indonesia menyembah keempat telah terselenggara dengan baik pada tanggal 20 Agustus yang lalu. Kami percaya Tuhan, pujian dan penyembahan yang dinaikkan dari berbagai kota di Indonesia, termasuk dari Holy Stadium Semarang, telah menjadikan persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami mohon ya Allah ya Tuhan kami, curahkanlah kemurahan-Mu atas bangsa ini. Biarlah atmosfer penyembahan dan doa terus memenuhi negeri kami, mematahkan kegelapan dan membawa lawatan ilahi atas Indonesia. Kami juga menaikkan doa bagi jaringan doa nasional yang akan mengadakan konferensi doa pada tanggal 28 sampai 31 Oktober. Kami serahkan seluruhnya prosesnya ke dalam tangan-Mu Allah. Berikanlah kelancaran dalam registrasi peserta. Cukupkanlah segala kebutuhan, baik dana, fasilitas, maupun tenaga pelayanan. Urapi setiap pembicara dan pemimpin doa agar membawa pesan-Mu dengan kuasa dan kasih. Kiranya konferensi ini menjadi titik kebangkitan baru bagi gerakan doa di Indonesia. Membangkitkan para pendoa yang setia dan berapi-api bagi Tuhan dan bangsa ini.
penerjemahan Alkitab. Aba Bapa, Tuhan kami yang baik, kami juga berdoa lagi untuk proyek penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa suku di Indonesia. Kami mohon Tuhan, sertailah setiap proses penerjemahan dari awal hingga Alkitab dapat dibaca dan dimengerti oleh setiap suku bangsa di negeri ini. Lindungi dan kuatkan para pekerja di lapangan, penuhi setiap kebutuhan mereka, dan nyatakan kuasa-Mu melalui hidup dan pelayanan mereka. Biarlah firman-Mu menjangkau setiap hati dan setiap suku di Indonesia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas bangsa dan generasi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak John. Terima kasih Pak Ojek. Thank you Pak Kendi. Ya, saya menanggapi Pak Yoming, renungan yang Pak Yoming bagikan seperti apa yang saya renungkan pada akhir-akhir ini. Hanya berserah kepada Tuhan. Semuanya biarlah Tuhan yang bereskan semuanya. Setiap manusia punya pencobaan masing-masing. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Setiap manusia hidup punya masalah. Ada yang masalahnya besar karena dibesar-besarkan. Ada yang masalahnya sebenarnya memang besar, tetapi ditutup-tutupi sehingga tidak kelihatan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, semua masalah yang kelihatan atau tidak kelihatan itu sangat clear di mata Tuhan, sangat jernih di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kita setiap pagi kita berserah kepada Tuhan. Kita bicara bukan merasa, tetapi kita bicara dengan iman, bahwa dengan iman memang kita butuh pertolongan Tuhan. Jangan katakan kita sedang kuat, jangan katakan kita gagah. Sekuat apapun fisikmu pada saat ini, jika pencobaan itu datang, fisikmu juga akan lemah. Sehebat apapun olahragamu, jika virus itu datang menyerang, maka engkau akan jadi lemah juga. Tidak ada manusia yang kuat di dunia ini. Semua dituntut untuk hanya berserah kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, saya tidak berhak untuk menasehati kita semua. Hidup saya juga tidak lebih baik daripada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi saya sadar, saya tahu diri, saya belajar untuk setiap langkah untuk lebih baik lagi, setiap hari memperbaiki diri. Sisa tenaga daripada hidup kita, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Jika kita masih sanggup menabur, menaburlah. Jika kita masih sanggup menabur dengan tenaga, menaburlah dengan tenaga. Jika kita masih sanggup menabur dengan keuangan, menaburlah dengan keuangan.
Jika kita masih sanggup menabur hikmat, membagikan hikmat, atau memberikan pelajaran yang lebih baik untuk orang-orang lebih dekat lagi kepada Tuhan, mari menaburlah. Saudara kasih dalam Tuhan, kita hanya berharap kepada Tuhan dan hanya berdoa kepada Tuhan setiap pagi. Terima kasih Pak Yoming sudah mencerahkan pikiran kita supaya kita sadar bahwa setiap manusia mengalami pergumulannya masing-masing. Tetapi ketika Paulus berkata ketika kita lemah, maka Dia atau Tuhan bermegah atas kita. Terima kasih Pak Kelly, silakan lanjut. Terima kasih Pak John. Terima kasih Pak Yoming, Mas Sulfi, dan juga Pak Ojak. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang mau bersaksi? Silakan mengenai masalah ini atau pertolongan Tuhan. Mungkin Bu Ivi kali mau bersaksi ya. Bagaimana pertolongan Tuhan pada saat kemarin? Silakan Bu Ivi. Kalau ada yang lain yang mau bersaksi silakan. Baik, kalau nggak ada, kita akan tutup. Kita berdoa buat Bu Ivi dan juga untuk kebutuhan kita masing-masing. Kita buka audio kita. Silakan nanti Pak Yomi akan doakan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersatu hati, Dengan kami berdoa ya Tuhan kami berdoa Tuhan untuk yang selalu mengingat Ibu Tuhan, Ivi. Tuhan untuk Pak semakin campur tangan Tuhan, semakin dan Tuhan lindungi setiap perjalanannya menuju dan kesehatan. Kami percaya Tuhan. Tuhan berkati Selalu Lindungi memimpin, setiap perjalanannya, jagai, tempat kerjanya, tutup bungkus dalam darah yang pekerjaannya. kudus. perjalanan Kau sertai pulang Tuhan perginya berkati, Tuhan, Kau berkati Tuhan. dan setiap jauhkan keluarga dari kami di segala sini mara bahaya, dipulihkan jauhkan dari kesempurnaan segala Tuhan. demo-demo Kau ya berkati Tuhan. setiap Magari apa dengan yang kami mengangkat lakukan dua, maupun anak-anak kami jauhkan Tuhan yang Tuhan, masih damai dan pimpin dia dalam sekolah, yang setiap bekerja, langkah yang langkahnya usaha Tuhan saat dia diberkati, pergi dan diberikan kembali pasangan ke rumah hidup dalam yang keadaan sudi, baik, seiman Tuhan, tidak kurang. orang-orang yang takut Tuhan akan boleh Tuhan, pulang dan memiliki Berkati komunitas juga yang Tuhan benar dengan Tuhan, nyaman. yang takut akan di Tuhan, dan Kau penghujung bulan memberkati Agustus semua yang berdoa memberikan untuk ini. kesehatan, setiap kami, kekuatan yang Kami baik pada kami menantikan semua. Tuhan Tuhan pertolongan yang Damai Tuhan sejahtera dan Kau Tuhan turunkan di selalu setiap datang keluarga. atas Dalam kami ya nama Bapa. Yesus Kristus Kami berdoa, percaya menyerahkan semua mujizat-Mu kedatangan terus Tuhan. terjadi. Ada Anugerah-Mu penyertaan-Mu yang atas sempurna kami, Tuhan. anugerah-Mu selalu baru karena setiap pagi. penolong dan perlindungan. Berkati anak-anak kami Terima Terima semua, kasih. kasih Tuhan. cucu dan mantu kami semua dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Silakan Pak Yoming. Dibuka. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, minta kepada Tuhan kekuatan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan pimpinan Tuhan dalam hari-hari kami Tuhan. Yang kami boleh hadapi, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah melupakan kami. Biarlah kami terus berharap dan bersandar kepada Tuhan, sehingga kekuatan yang dari Tuhan melampaui akal dan pikiran kami. Kiranya diberkati setiap kami Tuhan. Diberkati Tuhan, keluar masuknya kami Tuhan. Dengan kasih dan kemurahan-Mu, oleh berkat anugerah yang Tuhan berikan. Sehingga Tuhan, berkat-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan. Baik kami yang bekerja, kami yang berusaha, kami yang berumah tangga Tuhan. Tuhan sertai dan Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Yoming. Makasih Pak Yoming. Terima kasih semuanya. Pak John. Terima kasih Pak Yoming. Terima kasih Pak John. Terima kasih Ibu Makasih Ivi. Pak Ibu Yomi, berdoa. terima kasih Pak John, terima kasih Ibu Sufi, terima kasih Pak Ojak, terima Terima kasih. kasih semua. Ya, silakan Bu Lena. Ya, mari kita smile. 1, 2, 3.
Makasih Thank Bu you, Lena. Ya, Happy Tuhan berkati weekend. semuanya. Terima kasih. Weekend. Happy weekend untuk semua. Terima kasih Terima teman-teman. God kasih. bless you. Sampai jumpa. Sama-sama.